Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di syurga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan pada malam ini, mendengar firman Tuhan, kerana firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat dan inspirasi buat kami semua. Buat jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam ini, bolehkah berdoa sambil tiduran dan bagaimana posisi tubuh yang benar pada saat berdoa? Alkitab mencatatkan banyak sekali sikap berdoa seperti berdiri, menengadah ke langit, merebahkan diri ke tanah, bersujud dan lain-lain. Namun, dalam satu hal yang perlu dicatat di sini adalah semua sikap yang terlihat seperti duduk, berdiri, bersujud dan lain-lain adalah merupakan ungkapan hati. Tuhan lebih melihat apa yang ada di dalam hati daripada apa yang nampak di luar. Walaupun kita tidak mengatakan bahawa ekspresi berdoa tidaklah penting, kerana yang diekspresikan keluar adalah ungkapan hati. Di sinilah dikatakan bahawa tertulis di kitab Mazmur pasal ke-51 ayat ke-17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kupandang hina, ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang begitu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, kita juga dapat berdoa di sela-sela kesibukan kita. Pada waktu kita di mobil menuju kantor, kita bisa berdoa. Atau waktu kita berolahraga, kita juga bisa berdoa. Waktu kita sibuk di kantor, kita menyempatkan untuk berdoa. Walaupun singkat, mungkin cuma satu kalimat, namun ini menunjukkan bahawa kita ingat kepada Tuhan dan membawa Tuhan dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari juga dapat dikuduskan oleh Tuhan. Namun, kita tetap membutuhkan waktu yang khusus untuk berdoa. Bagi mereka yang sedang dalam kondisi sakit atau kurang sehat, berdoa sambil tiduran dapat menjadi alternatif yang memungkinkan mereka untuk tetap berhubungan dengan Tuhan meskipun dalam posisi yang tidak nyaman. Kebutuhan khusus seperti terkadang dalam keadaan tertentu seperti kelelahan yang parah, berdoa sambil tiduran dapat menjadi bentuk penyerahan diri dan tanda kebutuhan khusus kepada Allah. Doa yang menjadi warna kehidupan setiap umat Kristen ternyata memang disikapi berbeza oleh tiap orang. Mari kita telusuri dengan bijak. Yang pertama dan pasti adalah setiap orang percaya harus berdoa. Doa harus difahami sebagai dialog atau komunikasi dengan Allah, di mana kita belajar untuk semakin mengerti kehendak Allah. Di dalam doa kita bersyukur dan memohon kepadanya. Setiap kebutuhan yang kita mohonkan benar menurut kita, tapi belum tentu sesuai menurut kehendak Allah. Itu sebab dalam doanya
Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk berkata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Tertulis di Injil Matius pasal 26 ayat ke-39. Semangat itu juga sangat terasa dalam doa Bapa kami, di mana dalam memohon makanan atau rejeki dikatakan, "Berilah kami makanan yang secukupnya." Seperti di Injil Matius pasal 6 ayat ke-11, dalam berdoa dari hari ke hari, dari pengalaman ke pengalaman, pemeliharaan Tuhan, kita pasti belajar untuk terus bisa menjadi benar dalam berdoa. Alkitab mengingatkan kita agar tidak berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kemanusiaan belaka. Di Injil Yakobus pasal 4 ayat ke-3, sehingga Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang soal cara berdoa. Dalam Alkitab tidak ada keharusan cara dalam berdoa. Apakah lipat tangan atau angkat tangan, berdoa bersuara atau tidak, atau keras atau pelan. Yang dituntut oleh Tuhan dalam berdoa adalah berdoa sebagai orang yang benar, tulus, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang terselubung, dan untuk memuliakan Tuhan. Masalahnya memang ada kritikan Tuhan Yesus terhadap doa orang Farisi. Pertama, orang Farisi yang selalu merasa suci, selalu merasa hebat bahkan dalam doanya. Tertulis di Injil Lukas pasal 18 ayat ke-11. Tertulis demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Itu yang Tuhan tidak suka, yaitu sikapnya, sombongnya, bukan berdoanya. Semua kita harus berdoa, tapi jangan seperti orang Farisi yang sombong itu. Itu soal sikap hati. Lalu soal berdoa di depan orang ramai. Memang ada saja orang yang berdoa dengan kepongahan ritualnya. Mereka berdoa dan mengucapkannya dengan berdiri dan suara keras tentunya, agar tampak mereka sedang berdoa dan terkesan rohani. Belum lagi yang berdoa di tikungan jalan, betul-betul sangat pongah. Lalu doa yang dinaikkan berlomba panjang, dan mereka fikir dengan doa yang panjang Tuhan akan senang. Ironis, tetapi itu memang kenyataan perilaku agama yang salah. Seperti tertulis di Injil Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai ke-7, tertulis demikian, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahawa kerana banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak berdoa, kerana Tuhan sendiri mengajar dan memerintahkan kita untuk berdoa. Kita perlu berdoa bersuara jika sedang memimpin doa dalam sebuah kelompok persekutuan. Silahkan pula dalam hati jika saudara memang sedang sendiri di tengah keramaian, atau berdoa dalam hati di malam hari ketika sendiri. Namun tidaklah juga salah jika saudara berdoa bersuara. Itu hanya soal sikap yang tampak dari sebuah kegiatan berdoa. Namun yang terpenting adalah sikap hati kita yang justru tidak terlihat mata. Jadi berdoa merupakan bagian hidup yang tidak terpisahkan dari keimanan kita yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Untuk kebaikan bersama sebagai keluarga, soal anak-anak, tentu saja mereka mudah terprovokasi oleh sikap kita. Saya sependapat bahawa kebiasaan tidak berdoa bisa jadi pengaruh buruk bagi anak-anak. Kerana itulah perlu diskusi mendalam. Namun sementara usaha berbicara dengan anak-anak, orang tua juga harus memberi penjelasan yang baik kepada anak-anak agar jangan sampai mereka berfikir tidak perlu berdoa. Kerinduan ibu bapa agar keluarga memiliki persekutuan tersendiri sangatlah terpuji. Ini bisa menjadi benih yang baik di dalam kebahagiaan rumah tangga dan dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak kita. Berdoa tidak mungkin kita abaikan kerana berdoa adalah nafas hidup keimanan kita. Terus dorong anak-anak untuk berdoa. Hal ini akan menjadi sangat menyenangkan jika mendapatkan keluarga kita menjadi keluarga yang berdoa. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa memang bukan soal bersuara atau tidak, atau dalam hati, tetapi lebih kepada soal sikap hati. Tapi jika kita berdoa bersama, tentu saja harus bersuara agar bisa dipahami oleh yang lainnya dan bisa diaminkan. Sebaliknya, jika sendirian, silahkan memilih yang nyaman bagi kita pribadi. Contoh-contoh yang salah tentu saja jangan ditiru, tetapi juga jangan dijadikan alasan untuk tidak berdoa. Biarlah menjadi pokok doa saudara dan saya agar waktunya segera tiba, saudara dan saya menjadi keluarga yang berdoa. Saya percaya kerinduan yang baik pasti dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menggerakkan hati kita semua, bahkan seluruh keluarga, sehingga memiliki semangat yang sama dalam berdoa. Maju terus dan jangan pernah berhenti untuk hidup di dalam doa. Kerana berhenti berdoa berarti kita menghentikan kehidupan iman kita. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa sambil terbaring adalah seperti berjalan dalam tidur. Doa merupakan disiplin rohani yang sangat penting. Hampir semua orang Kristen mengamininya, walaupun tidak semua yang mengamini melakukannya. Yang melakukannya juga belum tentu memahami dan melakukannya dengan benar. Tidak dapat disangkal, ada beragam kebingungan tentang doa. Salah satunya adalah tentang posisi tubuh pada saat berdoa. Di beberapa gereja pernah terjadi perselisihan hanya gara-gara masalah posisi berdoa. Ada seorang yang ditegur oleh jemaat lain kerana orang itu memimpin doa sambil memasukkan dua tangan ke dalam kantung celananya. Ada pula yang dimarahi gara-gara posisi duduknya terkesan terlalu santai. Yang ditegur atau dimarahi langsung membela diri dengan mengusung semboyan, yang penting adalah hati, bukan posisi. Mereka mencuba membenarkan diri. Perselisihan menjadi semakin tajam. Jadi, Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana posisi tubuh yang benar pada waktu berdoa? Benarkah posisi berdoa menentukan efektivitas doa? Apakah Tuhan hanya peduli pada hati? Jadi, untuk mengurai perselisihan ini, kita lebih baik mulai dari apa yang sama-sama disepakati. Semua pihak pasti setuju bahawa Alkitab tidak pernah mengharuskan satu posisi tubuh tertentu pada saat berdoa. Tidak ada aturan baku tentang itu. Para tokoh Alkitab berdoa dengan cara yang berbeza-beza. Ada yang mengangkat tangan, seperti yang tertulis di Mazmur pasal ke-28 ayat kedua. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ada yang bersujud tertulis di kitab Ezra pasal ke-10 ayat pertama. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya.
laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Dalam satu kesempatan bahkan pernah digunakan beragam gerakan, mengangkat tangan bersujud menyembah, seperti ditulis di kitab Nehemia pasal 8 ayat ke-6. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Keragaman posisi tubuh menyiratkan bahawa tidak ada posisi tertentu yang baku dan normatif. Hal lain yang sama-sama disepakati adalah ini: sikap hati lebih penting daripada posisi. Alkitab cukup jelas tentang hal ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat beberapa kali ditegur oleh Yesus Kristus kerana memiliki sikap hati yang keliru dalam berdoa. Walaupun penampilan dan aturan berdoa mereka terlihat begitu hikmat dan saleh. Di Injil Matius pasal ke-23 ayat ke-5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Penjelasan di atas tentu saja tidak bererti bahawa posisi tubuh benar-benar tidak perlu dipedulikan. Kita perlu mengingat bahawa posisi tubuh kadang-kadang tidak selalu mengungkapkan posisi hati. Sebagai contoh, orang yang malas berdoa cenderung akan mencari posisi senyaman mungkin, tetapi bukan supaya dia bisa berdoa lebih lama. Tidak jarang orang yang berdoa sambil tidur-tiduran memang sedang malas berdoa. Tidak jarang orang yang mencari posisi senyaman mungkin justru membuat dia semakin cepat tertidur. Dalam kasus-kasus semacam ini, posisi tubuh mengungkapkan sikap hati. Orang yang memang berniat untuk berdoa menghindari segala hal-hal yang bisa mengganggu doanya. Dia akan menyiapkan tubuhnya dengan baik, iaitu bukan dalam keadaan yang sangat lelah dan mengantuk baru berdoa. Dia akan mencari ruangan yang cukup tenang supaya bisa berkonsentrasi dengan lebih baik. Dia tidak terburu-buru dengan doanya. Dia mencari posisi tubuh yang paling sesuai untuk mengungkapkan isi hati atau memaksimalkan waktu doanya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah hati nurani orang lain. Posisi berdoa tidak penting, kita tahu itu. Namun, tidak semua orang dapat memahaminya untuk hal-hal yang tidak penting seperti ini. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita ketahui bahawa saat kita berdoa, kita akan berhadapan atau menghadap dengan siapa yang kita berdoa. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sangat mulia, yang sangat suci. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berhadapan dengan bos kita, saat kita sedang berkomunikasi dengan bos kita, apakah posisi kita dalam keadaan baring atau ketiduran? Ya, sudah pasti Bapa Ibu, kita akan berkomunikasi dengan sopan dan menghormati bos di kantor kita itu. Ini Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Dan kita tidak boleh hanya sambil lewat saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, kecuali dalam kondisi yang sakit dan kondisi-kondisi yang tidak memampukan kita melakukan hal-hal sedemikian. Bagi orang Kristen, berdoa adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan sakral, tetapi tidak menuntut manusia dengan berbagai tata cara untuk berdoa kepada Dia. Tuhan juga tidak pernah menyuruh untuk kita berdoa lipat tangan dan tutup mata seperti yang kita lihat orang Kristen berdoa. Itu hanyalah tradisi budaya barat yang dibawa masuk ke Indonesia. Hanya saja kenapa itu terus ada sampai sekarang? Kerana agar lebih mudah manusia berdoa dan lebih terkonsentrasi dengan esensi dari doanya itu sendiri, bukan tata caranya yang harus bagaimana. Dengan berfokus pada inti doanya, kita dapat dengan leluasa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan dengan sikap hati kita, maka Dia akan menjawab doa kita.
Kristus datang sebagai firman Sang Bapa yang hidup dalam tubuh Yesus untuk menyampaikan ajaran spiritual, bukan agar umat terikat pada ritual agama. Keutamaan ajarannya adalah hidup dalam pemahaman kesadaran spiritual atau rohani yang meraih pencapaian otoritas penuh atas jiwa dan tubuh biologis atau materi yang kita kenakan. Memahami ajaran spiritual bukan sekadar menangkap makna literik dari catatan firman-firmannya, namun meraih pencerahan rohani yang mampu menyiratkan makna spiritual yang tersembunyi aman dalam paparan firman-Nya, membawa umat pada pemahaman bahawa dimensi materi sebagai contoh arah, lokasi, waktu dan keberadaan fisik tidak mengikat dimensi kehidupan spiritualnya. Sang Kristus mengajarkan bahawa segala ciptaan dan kehidupan adalah berasal darinya, bagian darinya dan sejatinya adalah manunggal dalam keesaannya. Namun, masing-masing ciptaan memiliki kesadaran dan hak dalam menjalani kodrat kehidupannya. Inilah yang menyiratkan bahawa Sang Firman ada dalam segala-galanya dan segalanya adalah manifestasi keberadaannya. Lantas ke arah mana kita akan menyembah Dia yang adalah segala-galanya? Keutamaan bahawa bukanlah melalui kata-kata pujian dan ibadah dalam ritual penyembahan, namun keutamaan dalam niat, rencana dan perbuatan untuk menguduskan namanya, iaitu menyembah, agar di setiap momen kehidupan umat namanya dikuduskan dalam perjalanan kehidupan dunianya, dan pujian serta syukur terucap dari siapapun yang berinteraksi dengannya. Ini adalah bentuk penyembahan yang memiliki nilai spiritual tertinggi di hadiratnya. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian penjelasan tentang sikap doa dan posisi ketika kita berdoa dan waktu doa. Mari kita bersama-sama lebih setia dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk hari yang luar biasa ini, untuk kesihatan, sukacita, damai sejahtera dan pengalaman pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Bapa, sebentar kami akan tidur, kiranya Kau berkati dan lindungi kami dalam tidur dan bangunkan kami besok pagi dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun untuk kembali melakukan aktivitas kami. Bapa, ampuni segala dosa dan banyaknya kesalahan kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Bapa yang mampukan dan bimbing kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.